Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Hari ini saya mau review mobil pesanan Pak Hajirin dari Jakarta Barat. Nissan Livina X-Gear tahun 2010, transmisi otomatis. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga bisa dapat referensi mulai dari update harga pasaran saat ini, dapat informasi kondisi mobil bekas dan cara pengecekannya. Saya juga akan review detail mulai dari spesifikasi mesin dan fitur-fiturnya. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. Pertama yang akan saya bahas mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini ada yang rusak seperti ini, penyok. Ini jika mau dibelikan ada yang jual mikanya saja tanpa reflektor dalamnya, 250.000. Perkiraan berikut dengan pasang 350.000 karena membukanya dengan alat pemanas. Bisa saya orderkan jika mau diganti. Dan saat ini sih belum masuk air ya. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang dan kondisi saat ini namanya juga mobil dipakai. Ada lecet seperti ini, tidak bisa dipoles. Jika ingin sempurna dicat ulang. Fog lamp bagian kanan ini utuh. Chrome di grill masih bagus. Overall bumper depan ini jika ingin sempurna dicat ulang karena ada beberapa yang tidak bisa dipoles seperti ini. Untuk pecah parah sih tidak ada. Fog lamp bagian kiri utuh, headlamp bagian kiri utuh. Dan untuk kap mesin kondisi catnya masih baik. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 94 mikron, jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya masih original 15 inci. Kondisi cat velgnya lecet-lecet ada seperti ini, wajar namanya juga mobil dipakai. Dan jika ingin sempurna bisa dicat ulang. Profil bannya 185 65 ring 15. Produksi bannya di tahun 2021. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Jadi produksi tahun 2021 masih layak dipakai. Ketebalan di 6,42 mm. Jadi untuk ban depan kanan ini masih layak dipakai. Liner fender bagian kanan ini utuh dan untuk kampas rem bagian depan kanan. Kampas remnya di atas, besinya di bawah. Sudah sama rata. Yang bagus itu kampas remnya lebih tebal dari besinya. Ini juga sudah saya sampaikan kepada pemesan, baiknya diganti. Untuk kampas rem berikut dengan pasang 600.000 satu set kanan kiri. Spakbor depan kanan ini ada baret-baret halus di add-on over fender, tidak bisa dipoles, ada yang luka. Jika ingin sempurna dicat ulang. Spakbor depan kanan, mikasen utuh dan kondisi catnya baik. Masih original 94 mikron. Spion bagian kanan ini ada tambahan cover chrome, masih bagus. Mikasen juga utuh. Pilar-pilar ini catnya masih ori. Sampai ke atas ini masih original. Roof rail bawaannya, antena sudah diganti model shark fin. Kondisi cat bagian atap ini juga bagus. Hanya ada beberapa baret halus bisa dipoles. Ban belakang bagian kanan produksi 2019. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi 2019 masih layak dan ini ketebalannya di 6,83 mm. Jadi masih layak dipakai untuk ban belakang kanan ini. Dan untuk cat velgnya bagian belakang kanan ini baret ada seperti ini. Jika ingin sempurna di
cat ulang. Dan untuk pengereman bagian belakang, tromol sudah saya cek mulai dari parking brake-nya, remnya. Untuk kampas rem bagian belakang masih bagus. Bodi samping kanan ini juga masih full original. Ini 95 mikron. Dan kondisinya baret-baret halus ada seperti ini. Pintu belakang kanan masih original 94 mikron. Di bagian add-on over fender saja ada baret-baretnya. Untuk pintunya masih baik catnya, tidak ada pecah parah. Dan untuk pintu bagian driver sama, masih original catnya. Kondisinya tidak ada pecah parah. Pilar-pilar ini sudah kita ukur masih original, jadi sudah pasti las titik pabrikannya juga ada. Nah ini, jadi mobil ini jelas belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan dari samping, karena masih pada utuh. Dan untuk silar pintunya juga sudah pasti utuh. Ini ada tambahan karet, saya akan buka sedikit. Nah ini ya, ini original jelas karena catnya juga masih original. Jadi untuk bagian samping kanan ini jelas tidak ada indikasi bekas benturan keras atau tabrakan keras, itu tidak ada karena catnya juga masih full original. Jika pernah ada tabrakan pasti di repaint, dicat ulang. Dan mobil ini masih original, jadi jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras dari samping kanan. Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang ini catnya kondisinya baik, sudah pernah repaint satu kali 167 mikron. Emblem semuanya komplit. Di sini ada tambahan emblem RD, ini tidak tahu apa artinya. Dan di atas ini ada rear wiper dan ada rear defogger. Di dalamnya ada Hegemon stop lamp. Stop lamp bagian kiri utuh, tidak ada yang pecah. Bumper belakang ini masih original. Jika saya lihat di sini ada garis-garisnya, ini ciri-ciri masih original. Sensor mundur 4 titik utuh. Ada tambahan kamera parkir masih fungsi. Overall bumper belakang ini banyak yang lecet-lecet seperti ini, tidak bisa dipoles, terutama di add-on body kitnya. Jadi jika ingin sempurna dicat ulang. Untuk pecah parah sih tidak ada. Untuk bagasi hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini kapasitas bagasi belakangnya Nissan Livina X Gear atau XR. Dia hanya 2 baris joknya, jadi belakangnya sangat luas sekali. Trim kanan kiri semuanya utuh, tidak ada yang luka. Kemudian sudah ada tambahan subwoofer, powernya ada di bawah jok penumpang depan. Dan untuk ban serep posisinya di bawah sini, full size. Kemudian di sini juga tidak ada korosi. Dongkrak kunci roda ada lengkap. Saya akan ukur ketebalannya ban serep ini di 7,28 mm. Jadi untuk ban serepnya masih bagus sekali, masih layak dipakai. Kemudian sealer bagasi belakang utuh. Saya akan buka. Utuh. Ini sealer original, ditekan masih empuk. Dan sealernya juga jika original itu seperti ini ya, presisi. Dan untuk rear cross membernya ini, las titik pabrikannya masih presisi. Jadi untuk bagian bagasi belakang ini kemungkinan pernah ada lecet, kemudian dicat ulang. Sudah saya ukur ketebalan catnya masih baik, hanya pernah repaint 1 kali, bukan bekas tabrakan keras. Kita bisa lihat dari sealer bagasinya, kemudian rear cross membernya, semuanya masih utuh. Jadi jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras dari belakang. Ban belakang bagian kiri produksi 2019, sama rata dengan bagian kanan belakang. Ketebalannya
Velgnya rata-rata seperti ini, baret-baret di tengah-tengah ada jika ingin sempurna di repaint. Kemudian penggantian kampas rem itu umumnya semuanya kanan kiri, jadi bagian belakang kanan kiri satu set. Sudah saya cek mulai dari parking brake-nya dan remnya, bagian belakang kampas remnya masih bagus. Bodi samping kiri catnya masih original. Ini 79 mikron dan kondisinya ada baret-baret halus saja. Bagian belakang kiri masih original. Head on over fendernya juga masih bagus sekali, hanya bule ya, bukan luka. Pintu depan kiri sama masih original. Kondisinya baik, tidak ada pecah parah. Spion bagian kiri sama, kanan kiri sudah ada tambahan cover chrome, masih bagus. Dan mikasen juga masih bagus. Spakbor depan kiri kondisi catnya bagus, mikasen utuh dan masih original sama 94 mikron. Kemudian ban depan bagian kiri produksi 2021, ketebalannya sama rata dengan bagian kanan. Jadi untuk ban keempat-empatnya mobil ini, depan 2021, belakang 2019. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Jadi untuk mobil ini keempat ban masih layak dipakai. Liner fender bagian kiri utuh, dan untuk velg bagian depan kiri sama, di sela-sela ada lecet. Untuk velg jika mau dicat ulang, 4 velg itu hitungannya 500.000. Yang seperti ini akan mulus lagi. Saya juga bisa bantu untuk pengecatan velgnya jika pemesan mau velgnya mulus total semuanya. Dan untuk kampas rem saya akan perlihatkan, umumnya semuanya sama, satu set gantinya. Jadi bagian kiri kanan sama saja. Nah ini ya, kampas remnya di atas, besinya di bawah, sudah sama rata. Ini sih tidak parah habis, tidak. Yang parah itu lebih tipis dari besinya, itu yang benar-benar sudah parah. Dan jangan sampai menunggu parah karena bisa memakan disc brake-nya. Jadi yang sudah sama rata seperti ini baiknya diganti. Satu set kanan kiri berikut dengan pasang 600.000. Nissan Livina X-Gear tahun 2010 ini mesinnya 1500 cc, 4 silinder. Tenaganya 109 PS, torsinya 143 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota 12-13 km per liter. Dan untuk rute luar kota 14-15 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas mobil ini mesinnya bagus, pembakarannya sempurna. Dan untuk air radiator ini menggunakan air coolant. Untuk packing dan seal di bagian engine, ini packing cover valve kering, tidak ada yang rembes, kering. Gearbox atas kering. Dan untuk bagian bawahnya, ini bagian seal bagian roda, tidak ada yang rembes. Bagian karter gearbox matic juga tidak ada hitam-hitam ya, tidak ada oli. Ini antara sambungan mesin dan gearbox juga tidak ada hitam-hitam. Ini biasanya di sini seal krek as. Ini karter mesin yang ada filter olinya, tidak ada rembes, tidak ada hitam-hitam. Jadi mobil ini untuk packing dan sealnya belum ada yang minta waktunya diganti. Mesinnya kering sekali, belum ada yang rembes. Mobil ini kilometernya 95.000. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya, untuk oli mesin ada catatannya di kilometer 99.000, nanti ganti oli mesin berikutnya. Yang tidak ada itu
catatan penggantian oli transmisi otomatis. Dan biasanya setiap 50.000 kemarin harusnya diganti dan ketemu lagi nanti di 100.000 km. Dan ini hasil tes oli-olinya untuk dipstick oli mesin. Di sini posisinya olinya ada, tidak tekor, pas di takarannya. Saya akan perlihatkan ini hasil tes olinya. Kita tunggu beberapa saat, alat ini sedang membaca olinya. 84,7%. Masih bagus sekali, sesuai nanti di kilometer 99.000 ganti oli mesin berikutnya. Dan untuk oli transmisi otomatis, dipsticknya di sini untuk jenis gearbox AT konvensional bisa dicek, olinya ada sesuai di takarannya. Kita akan restart dan kita tunggu beberapa saat. Alat ini sedang membaca olinya. 40,8%. Alat ini masih menunjukkan oke, yang bagus 80-90%. Jadi baiknya saran saya diganti. Takutnya di kilometer 50.000 kemarin tidak diganti oli transmisi otomatisnya. Untuk oli transmisi otomatis 500.000. Dan untuk minyak remnya menggunakan jenis minyak rem DOT 3. Saya akan sesuaikan di DOT 3. Ini sudah di 2% kadar airnya. Alat ini juga sudah menunjukkan tanda seru, artinya sudah warning. Baiknya dikuras. Karena jika sudah banyak kadar airnya bisa merusak booster rem dan master remnya. Untuk kuras minyak rem 150.000. Aki juga kita cek kesehatannya. Mobil ini menggunakan aki merek Amaron 45 ampere 12 volt. Baterai tes menggunakan aki kering, CCA nya 300 plus white. Good, masih bagus sekali. Meskipun rekor pembeliannya tidak ada, tapi saya punya alat ini. Jadi jika memang sudah soak, sudah cek, sudah warning minta waktunya diganti, sudah lemah, itu terbaca di alat ini. Untuk kakinya mobil ini bagus, sepertinya belum lama jika kita melihat fisiknya. Dan untuk kap mesin ini belum pernah dibuka, sealernya utuh. Cat dalam kap mesin ini juga masih ori, apron, cross member depan, bullhead utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Kunci masih dapat 2, masih original, remote-nya ada, remote-nya masih aktif. Door trim bagian driver detailnya utuh, tidak ada yang cacat, fabriknya juga masih bagus sekali. Di bagian panel power window di stiker karbon rapi. Kemudian power window 4 pintu auto sisi driver, sudah lengkap, ada power door lock terpisah dan ada window lock. Di bawah sini ada speaker dan door pocket. Kaca film bagian driver ada yang sudah agak bule di bagian ini. Jika mau diganti satu kaca film 150.000. Power window-nya, autonya masih aktif. Kaca film bagian depan kiri masih bagus. Power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri bagus. Power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang masih bagus. Kaca film bagian belakang kanan masih bagus dan power window-nya aktif. Electric mirror posisinya di sini. Bagian kanan electric mirrornya aktif. Electric mirror bagian kiri sama, semuanya berfungsi dengan baik. Door trim bagian depan kiri kondisinya utuh, detailnya tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Dan joknya masih ori, fabric seperti ini. Kondisinya penumpang depan ini utuh sekali, tidak ada yang cacat. Dan untuk bagian driver, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Untuk pengaturan joknya, selain ada sliding, sudah ada pengaturan reclining. Pembuka tangki bensin di sini posisinya di sampingnya pembuka kap mesin. Ini cover fuse box. Ini tombol electric mirror tadi, kisi AC bagian kanan ini utuh.
bisa diputar 360 derajat dan bisa dibuka tutup. Door trim bagian belakang kanan sama detailnya dengan depan, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Panel-panel ininya juga sama, bagian depan, belakang semuanya di stiker. Ini orinya ada, karena bukan yang water printing karbon. Ini hanya stiker, jadi bisa dilepas jika mau memakai ori lagi. Dan untuk door trim bagian belakang kiri utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian belakang ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Joknya bagian belakang ini masih original sama, tidak ada yang cacat. Dan untuk seat belt sampai belakang dapat, hand grip sampai baris kedua dapat, model retract. Dan untuk headrest totalnya dapat 4 adjustable. Tidak ada bekas banjir. Ini besi-besi yang di jok, tidak ada karat dan masih plastikan. Besi-besi di atas dashboard ini juga putih, tidak ada karat. Marker-marker pabrikannya juga masih ada. Jadi jelas ya, mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini surat-suratnya. Mobil ini pajak per tahunnya PKB-nya 2.300.000 PKB-nya. Saat ini pajaknya hidup bulan 7 2023. Keasliannya semuanya asli, BPKB STNK ini, dan nomor rangka dan mesin juga sebelum saya bayar sudah saya cek semuanya sesuai. Kemudian faktur juga masih disimpan. Mobil ini tangan kedua. Mobil ini sebelum saya bayar sudah saya diagnosa, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Di video ini saya akan membuktikan saja kepada pemesan. Ini hasil diagnosanya. Di sini kita akan cari Livina. Ini Livina L10, diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung, kita akan tunggu sampai 100%. Oke, sudah 100%. Engine bagus, transmisi bagus, airbag bagus, semuanya pas, no fault. Jadi jelas ya, mobil ini tidak ada problem data, tidak ada sensor yang mati. Jadi mobil ini jelas kelistrikannya bagus. Kilometernya ini 95.000. Dan ini untuk kondisi setirnya saya akan buka sedikit. Masih kulit ceruk, tidak ada yang grepes. Emblem di klakson ini juga masih bagus sekali kromnya. Pedal rem dan gas juga tidak ada yang habis. Jadi jika kita melihat ciri-ciri, kilometer 95.000 jelas masuk akal karena setir masih bagus, pedal rem tidak habis. Untuk buku servis sih mobil ini ada, tapi tidak record. Artinya track recordnya tidak berjalan ya, jarang ke bengkel resmi. Buku servis ada, tetapi catatan histori servisnya tidak ada, hanya pernah sekali servis. Manual book juga ada disimpan. Jadi mobil bekas itu rata-rata seperti ini, jarang ke bengkel resmi. Ada yang hanya sekali, 2 kali, seterusnya servisnya ke bengkel-bengkel biasa. Jadi tidak tercatat, historinya tidak ada. Jadi kita perlu ciri-ciri. Dan jika kita melihat ciri-cirinya, setir bagus, pedal rem dan gas juga tidak ada yang habis. Mobil ini kilometer 95.000 jelas masuk akal. Dan ini untuk indikatornya tidak ada yang dimatikan. Check engine di bagian kiri, tekanan oli, aki, kemudian electric power steering di kiri, di kanan ada airbag. Saya akan startup. Bagus ya, ketika mesin hidup, indikator check engine, tekanan oli, aki, airbag semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Tadi juga sudah kita diagnosa, hasilnya pas semua, no fault. Jadi jelas ya mobil ini kelistrikannya bagus. Dan ini untuk catatan penggantian oli berikutnya, yang ada itu oli mesin. Ini di kilometer 99.000. Nanti ganti oli mesin berikutnya. Yang tidak ada itu catatan penggantian oli transmisi otomatis. Jadi yang diganti oli transmisi otomatis saja mobil ini 500.000. Power steeringnya enteng, ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif. Kemudian kaca depan ini tidak ada yang baret.
Kaca filmnya masih bagus, wipernya aktif, airnya juga masih hidup. Untuk wiper belakang juga masih hidup. Dashboard juga tidak ada yang pudar. Ada Twitter. Kemudian ventilasi AC bagian kiri juga masih bagus, laci masih bagus, ventilasi AC bagian tengah ini masih bagus, lampu hazard aktif. Dan untuk head unitnya sudah diganti, monitor aftermarket 10 inci, sudah Android aktif, dan kamera mundurnya aktif. Kemudian AC-nya di bawah sini, pengaturannya di sini untuk kecepatan, dan sudah diganti knob seperti ini, dan lampunya diganti warna biru. Knob aslinya juga ada, dibawakan oleh ownernya ini ya. Jadi tinggal diganti saja jika mau original. Di samping kiri ini untuk arah semburan ke badan dan ke kaki, di bawahnya untuk rear defogger, di atasnya open close air. Kemudian di samping kanan ada suhu, dan AC-nya juga dingin. Saya akan coba dengan alat termometer dan kecepatan angin. Ini kecepatan 1 dapat di 2,1. Kemudian untuk suhunya dapat di 22,1 derajat Celcius. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Dan saat ini sudah dapat di 21 derajat Celcius. Ini juga bisa akan dapat di 19 derajat Celcius ya jika kita tunggu. Jadi jelas mobil ini AC-nya dingin sekali. Di bawah sini ada soket lighter. Di bawahnya bisa dijadikan tempat penyimpanan atau cup holder. Dan ini tuas transmisi otomatisnya, Kirate 4 speed konvensional. Sudah saya tes mulai dari mesin dingin sampai panas. Saya jamin normal transmisi otomatisnya, karena kilometernya juga rendah. Biasanya perbaikan transmisi otomatis, overhaul, sudah waktunya servis itu di kilometer 250.000, dan mobil ini kilometernya 95.000, jadi jelas masih aman untuk kondisi transmisi otomatisnya. Di sini juga semuanya di karbon, niat banget. Sudah ada shiflock untuk parkir paralel, parking brake mechanical. Nah ini ya masih pendek. Jika sudah habis kampas remnya, pengalaman saya jauh ke belakang, dan ini masih pendek, jadi kampas rem bagian belakangnya masih bagus. Ada tempat penyimpanan di belakang sini, ada satu buah cup holder. Dan untuk seat belt keadaannya, fungsinya masih bagus sekali. Hand grip fungsinya masih bagus sekali, model retract. Sun visor bagian penumpang depan, ada vanity mirror dan keadaannya bagus sekali. Spion tengah keadaannya bagus sekali, sudah Dynamic. Sun visor bagian driver keadaannya utuh, dan ada card holder. Hanya ada kotor-kotor wajar saja, tidak kotor banget ya. Jadi untuk nyalon sih perlu. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Hajirin dari Jakarta Barat. Untuk kaki-kaki mobil ini juga ada suara di bagian kanan, ada perbaikan 2 titik. Sudah saya pahitkan kepada pemesan 1.500.000, kecuali suaranya sedikit atau 1 titik, biasanya di 700.000. 1.500.000 itu biasanya sudah beres, berikut dengan part dan jasa. Dan mobil Nissan Grand Livina atau Livina itu memang rewelnya di kaki-kaki. Rewel 1 tahun sekali biasanya minta perbaikan. Dan mobil ini jelas layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak ada bekas banjir, kemudian kilometernya juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut sudah bagus banget di mobil bekas. Untuk PR pasti ada di mobil bekas. Biasanya PR-nya itu perbaikan bodi 2 juta 3 juta, yang biasanya itu ganti ban, kemudian perbaikan kaki-kaki sudah seringnya, packing dan seal biasanya minta waktunya diganti. Kemudian lagi yang sudah seringnya ganti oli, kampas rem. Jadi jika kita memutuskan beli mobil bekas, kita harus ada dana spare untuk rapi-rapi mobilnya. Jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami,
Nissan Livina X-Gear 2010. Untuk update harga saat ini dana aman di 85 juta sampai 90 juta. Dana tersebut sudah ada dana spare untuk rapi-rapi, sudah aman. Anda juga bisa memprediksi atau menghitung langsung harganya di aplikasi yang namanya OLX atau marketplace Facebook. Jadi Anda juga tahu update harga pasaran mobil bekas saat ini. Karena saya tidak all in, semuanya ada hitungannya, mulai dari pembelian mobil saya akan sampaikan kepada pemesan, total perbaikan saya akan sampaikan kepada pemesan, kemudian total jasa saya akan sampaikan kepada pemesan. Jadi jika memang perbaikannya ada yang dilewat misalnya, kemudian PR-nya mobilnya tidak terlalu banyak misalnya, dananya akan ada sisa. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silakan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil. Di Instagram Anda bisa tanya-tanya. Misalnya Anda sedang cari mobil apa, kemudian Anda punya budget segini dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya, karena saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan. Kemudian nanti kita akan jelaskan total harganya. Kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan konfirmasi. Nanti ada admin yang membalasnya. Kita akan kirim format pesanannya. Kemudian untuk proses masuk pesanan, 1 bulan saya buka pesanan 2 kali. Untuk melihat kapan buka pesanannya, Anda bisa cek di Insta Story Instagram saya, kemudian di status WhatsApp. Jadi di setiap 5 list tersisa pesanan, kita buka pesanan lagi. Jadi jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda lihat update saja. Jika masih 10 berarti harus closing 5 lagi. Jadi jika sudah mendekati 5 list tersisa, itu kita sudah mendekati mau buka pesanan. Kemudian jika ada yang belum kami balas pesan WhatsApp-nya, mohon maaf karena hanya mau buka pesanan saja, kita balas satu persatu pesannya. Sekali lagi mohon maaf karena kita balasnya bertahap. Jadi jika Anda sabar, pasti Anda bisa masuk di list pesanan. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.